malam, Bapak Ibu serta jemaat GKI Sangkrah setelah simpatisan. Selamat datang di Pendaki, pendalaman Alkitab yang selalu kita adakan di setiap hari Rabu pukul 7 sampai dengan selesai via Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin pada saat ini tidak bisa ikut online bersama dengan kami, Bapak Ibu bisa menyaksikan bersama di channel YouTube GKI Sangkrah di keesokan harinya. Mari sebelum kita bersama-sama mendalami tema yang hari ini dibawakan oleh Pendeta Erni adalah beria-ria di dalam Allah, diambil dari Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-19. Jadi sebelum kita bersama-sama kita akan bersama-sama berdoa. Kami mohon kesediaan dari Penatua Iwan untuk membuka di dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kita berdoa. Tuhan, terima kasih jika malam hari ini di tengah situasi pandemi ini kami boleh bertatap muka melalui Zoom ini Tuhan. Kami malam hari ini ingin rindu untuk membahas dan belajar mengenai firman-Mu. Kami boleh mendaki bersama-sama. Tuhan, kiranya Kau yang pimpin supaya setiap hati kami boleh dibukakan, setiap pengertian kami boleh dibukakan juga, dan kami boleh diubahkan melalui firman yang akan kami bahas ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara, teman-teman kami yang masih belum bisa bergabung atau masih dalam kesibukan lainnya, kiranya Kau tetap sertai dan Kau juga antar mereka untuk bisa bergabung bersama kami. Kami memohon penyertaan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Iwan. Kita akan segera mulai dan persilakan kepada Bu Erni untuk memulai. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Malam. Seperti biasanya kita akan mulai dengan diskusi atau cerita-cerita kehidupan kita begitu ya Bapak Ibu. Nah, karena itu untuk tema pencarian dalam hal ini, pertama-tama saya mengajak kita untuk mencerna dan kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah saya persiapkan ini. Dan itu sebetulnya menurut saya hal-hal klise, hal-hal yang rasanya sudah sering terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saya sendiri sadar bahwa saya nggak pandai membuat pertanyaan. Seperti Pak Mungki pintar sekali bikin pertanyaan. Pertanyaannya ceto begitu. Dikasih orang bisa langsung paham dan mudah untuk menjawab. Punya saya ini jangan bingung untuk jawab. Ya, coba diin pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu, mari kita coba lihat pengalaman hidup kita masing-masing ya. Rasanya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami kesulitan. Nah, saya ingin mengajak kita untuk mengenang kembali ketika kesulitan itu menghimpit hidup kita. Nah, pada waktu itu kira-kira apa atau siapa yang menjadi kekuatan bagi kita masing-masing untuk bertahan. Nah, kalau begitu ini baik video maupun juga speakernya ya di unmute saja gitu. Ya, ketika kesulitan menghimpit kehidupan kita masing-masing, pada waktu itu apa atau siapa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk bertahan? Silakan Bapak Ibu. Ini kita cerita hidup hari-hari kok Bapak Ibu. Apa itu bisa semacam pemahaman-pemahaman, pandangan-pandangan hidup. Kalau siapa itu ya biasa siapapun, berarti menunjuk ke orang begitu ya. Ya sudah, ya mungkin saya yang mau ngomong, boleh? Boleh. Rosi ya? Ya. Ya. Rosi. Ya, ketika kesulitan menghimpit, apa atau siapa yang menjadi kekuatan untuk bertahan?
kalau saya menyadari bahwa setiap hari kita pasti punya kesulitan. Entah itu kesulitan atau tepatnya masalah ya, mungkin lebih kalau saya itu masalah, apakah itu sulit sekali atau ringan. Nah, atas itu yang menjadi kekuatan saya untuk bertahan adalah firman Tuhan. Makanya kenapa setiap pagi firman Tuhan itu menjadi bekal hidup saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosi sudah membuka perbincangan kita dengan gitu baik. Firman Tuhan ya. Ya, mari yang sharing semakin bagus. Sebentar. Tapi iya. Dari Fajar, ini panahnya akan menuju kemana nih? Ya, oke lah. Ya, seperti yang dikatakan Ibu Rosita. Ya. Ketika kesulitan menghimpit, apa atau siapa yang menjadi kekuatan untuk bertahan? Ya, jelas sebagai orang beriman, kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Walaupun seringkali dalam kenyataan hidup, di mulut kita mengatakan kita bersandar kepada Tuhan. Tapi dalam prakteknya seringkali hanya dalam ucapan doa-doa yang kita panjatkan. Tapi seringkali kenyataan kita mengandalkan pada kekuatan kita sendiri, mengandalkan kepada pengalaman kita, mengandalkan pada kekayaan kita. Dan justru seringkali sebetulnya kita tahu kalau apa yang kita andalkan dari dunia itu ternyata fana dan mengecewakan. Sebagai contoh ketika kerusuhan 98, saya punya seorang teman, orang yang kaya raya, bahkan dia agen sebuah rokok yang besar. Yang jelas sebagai pengusaha besar, dia pasti punya relasi dengan pejabat-pejabat, baik militer maupun kepolisian. Tapi apa yang terjadi ketika kerusuhan itu terjadi? Ya pejabat yang ditelepon ternyata tidak mau mengangkat teleponnya. Makanya dia pontang, akhirnya lari, bersembunyi, ya. Dan sejak itu dia sadar bahwa mengandalkan di luar Tuhan itu sia-sia. Nah, oleh karena itu biarkanlah kita boleh belajar terus selama kita masih hidup di dunia ini untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami. Seperti yang dikatakan Bu Rosita tadi, setiap hari pasti akan muncul masalah, baik itu kecil, sedang, ataupun besar. Lalu bagaimana kita menyikapi semuanya? Apakah masih mengandalkan kekuatan kita, ataukah kita mengandalkan kekuatan di dalam Tuhan? Ya, itu mungkin pengalaman hidup kami, Glenn. Ya. Baik, Pak Thomas, terima kasih sekali. Ya, masih ada Bapak Ibu, Pak Thomas tadi mengandalkan Tuhan ya. Kalau saya, kekuatan yang menjadi kekuatan adalah doa. Itu saja ya. Ya, menurut pengalaman dalam menghadapi kesulitan, menghadapi keterhimpitan, saya selalu minta dukungan doa. Dan disitulah karena kekuatan kita adalah di dalam doa. Kekuatan yang saya pernah, pengalaman saya adalah dengan dukungan doa, dengan bertekun di dalam doa, kita mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Ya, terima kasih Bu Yohana. Wah, menarik nih ya. Firman Tuhan, Tuhan sendiri, dukungan doa, ketekunan dalam doa. Ya, masih ada Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita berlanjut ke langkah berikutnya. Sebetulnya pertanyaan berikutnya ini ada kaitannya dengan jawaban yang pertama tadi. Seperti apakah kekuatan itu memberikan pengaruh di masa-masa sulit? Nah, tadi Pak Thomas
telah menjelaskan ini ya, mengenai di mana kekuatan Tuhan itu mempengaruhi di masa-masa sulit. Pak Thomas juga menjelaskan bahwa kadang kita ini di mulut mengatakan mengandalkan Tuhan, tapi prakteknya kita cenderung mengandalkan hal-hal lain yang ada pada kita manusia. Lalu contoh seorang teman itu juga tadi menarik sekali. Ya. Mungkin mau dilanjutkan Bu Rosi tadi seperti apa kekuatan firman Tuhan itu mempengaruhi gitu. Atau yang lain juga bisa ya, kalau ada yang sama jawabannya dengan Bu Rosi umpamanya. Ya, dengan kita membiasakan diri, ya maksudnya seperti yang Pak Thomas sampaikan, memang saya menyadari bahwa manusia itu ada kalanya merasa bangga dengan mungkin pendidikannya, kekayaannya, atau apa-apa yang menurut dia bisa menjadi pegangan. Tapi kalau saya menyadari, walaupun mungkin secara pendidikan kita sudah tinggi, mungkin secara finansial keluarga cukup gitu ya, tapi itu tidak bisa menjadi pegangan karena segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Otak kita bisa pinter, tapi kalau Tuhan tidak memberikan hikmat, maka kita bisa salah mengambil keputusan. Jadi mungkin di dalam pekerjaan saya yang setiap menit saya harus mengambil keputusan, itu saya sangat membutuhkan pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Nah, itu yang saya dapatkan atau penguatannya lewat firman Tuhan itu. Nah, demikian juga jadi di masa sulit ini saya berharap dan berserah pada Tuhan sehingga walaupun sudah tidak bekerja di kantor, tapi Tuhan pun tetap memelihara kami. Dan saya pribadi maksudnya pasti kalau keluarga kan ya, tapi maksudnya secara pribadi saya tidak menjadi aduh kok saya sudah nggak kerja kenapa ya, tapi justru saya mensyukuri bahwa walaupun tidak bekerja tapi saya melihat pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan tidak henti-hentinya mengalir dalam diri saya maupun keluarga kami. Iya. Ya, menarik sekali Bu Ros. Ya, tentang kebergantungan pada firman Tuhan ya di saat-saat kita mengambil keputusan begitu. Ya, terima kasih sekali. Ya, mungkin yang lain Pak Thomas mau tambahkan, nanti terus Bu Yohana dan yang lain-lain boleh menyusul. Ya, terutama di masa-masa pandemi COVID ini. Saya punya beberapa teman yang paranoid. Keluar rumah saja nggak berani. Tapi saya mengatakan lah kalau begitu kamu apa mau tinggal di rumah terus? Nggak berani, nggak ada kenyataan. Dan saya mengatakan bukannya saya itu menantang coronanya, enggak. Tapi kita harus punya kekuatan menghadapi semuanya, dan kekuatan itu saya dapatkan karena mengandalkan Tuhan. Dan mungkin satu hal yang mungkin secara khusus Bu Erni atau teman-teman yang lain, bahkan mungkin Pak Mungki pun tidak tahu, saya punya kelemahan mulai dari SMA kelas 1 sampai tahun 1989. Saya ini penderita migrain yang sangat berat. Dan penderita migrain itu biasanya diakibatkan oleh kecemasan, oleh ketakutan, dan punya pola pikir selalu bagaimana kalau. Nah,
Setelah pada tahun 89, saya masih ingat, itu adalah tahun terakhir saya mengalami migrain. Yaitu pada saat Pak Robi Sutanto itu menikah. Saya diminta oleh mamanya Robi, karena masih ada hubungan famili, untuk memberikan sambutan. Baik di gedung gereja ketika kebagian peneguhan pernikahan, maupun di gedung resepsi. Waktu itu saya masih ingat, saya memberitahu kepada almarhumah Ibu Lucy, supaya mencari serep. Kalau pada saatnya migrain saya kambuh, ada orang yang bisa menggantikan saya. Nah, puji Tuhan, mulai 89 itu rupanya penderitaan saya selama hampir 26 tahun itu berakhir. Dan itu saya mulai sadar, kalau saya selalu hidup di dalam ketakutan dan kecemasan, maka saya akan selalu menderita kesakitan yang luar biasa. Nah, mulai itu saya mulai belajar untuk bersandar kepada Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan sepenuhnya, dan itulah pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan saya secara pribadi maupun untuk keluarga. Hingga ketika saya atau kami keluarga menghadapi berbagai masalah pergumulan hidup, saya sadar kalau saya mengandalkan kekuatan saya yang rapuh, yang lemah, yang selalu diliputi oleh kekhawatiran, itu hal yang sia-sia. Maka saya belajar untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, walaupun tentunya kita harus juga berusaha dengan beban yang harus kita tanggung. Dan saya belajar setiap malam, seperti saya pernah membaca satu buku bagaimana Bapak Reformasi Gereja Martin Luther, ketika di awal-awal reformasi gereja pada abad pertengahan, dia begitu banyak dimusuhi, dia mendapat beban yang berat, dia mendapat ancaman-ancaman. Nah, ketika malam dia mau tidur, dia menyerahkan beban yang ada pada dirinya kepada Tuhan. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, aku titipkan bebanku ini, hingga malam ini saya bisa istirahat, dan besok tubuh saya kuat kembali, dan saya siap untuk menanggung beban yang harus saya tanggung. Ya. Jadi pengaruhnya sangat luar biasa kalau kita ini mengandalkan Tuhan. Bukan kemudian jangan punya anggapan kalau Pak Thomas sekarang orang yang luar biasa, menjadi seperti Superman, tidak. Saya tetap berkumpul. Iman saya pun tetap naik dan turun, tetapi saya merasakan pengaruh positif kalau kita mengandalkan kekuatan kita hanya kepada Tuhan. Itulah sedikit mungkin Bu Erni tambahan saya untuk Bu Rosita tadi. Ya, terima kasih Pak Thomas. Menarik sekali ya. Itu untuk mengklarifikasi. Jadi Pak Thomas kalau kesakitan itu munculnya sakit banget ya. Apalagi semakin sakitnya luar biasa Bu Erni. Sampai kalau saya kambuh, selama saya kambuh itu, biasanya kalau kambuh itu 3 minggu sampai 1 bulan. Saya tidak pernah berani tidur berbaring. Saya selalu duduk. Karena kalau duduk, itu kalau kambuh, itu saya sadar, kemudian saya bisa bangun, kemudian berupaya untuk mencegah supaya migrain itu tidak mempunyai dampak yang berlebih. Misalkan dengan muntah. Iya. Jadi kita misalkan minum obat, kemudian digosok dengan mentol atau minyak angin, kemudian belajar menenangkan diri. Dan itu saya alami selama 26 tahun. Kebutuhan akan Tuhan sangat tinggi ya saat itu ya. Saya sangat merasakan pengaruh yang luar biasa bagi saya pribadi dan juga untuk seluruh dunia. Baik.
Terima kasih Pak Thomas. Satu lagi sebelum kita nanti meninjau bacaan Alkitab. Tadi Bu Yo juga sudah menjelaskan sedikit bahwa ketika ada masalah, terus bertemu dalam doa dan juga minta dukungan-dukungan doa ya, itu sangat memberi pengaruh besar pada kekuatan dalam diri untuk menghadapi persoalan-persoalan itu. Ada? Bu Yona mau tambah? Sebelum saya tembak Pak Agus di Telobong sana. Cukup, saya rasa itu jelas ya. Kalau nggak ngandelin doa, ngandelin apa? Dengankan kan menyadari dengan kekuatan sendiri, dengan kondisi sendiri nggak mungkin. Jadi sangat-sangat membutuhkan dukungan doa dan bertekun di dalam doa. Ya, terima kasih. Pak Agus mau, Pak Agus? Saya keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Dan keyakinan itu menimbulkan pengharapan. Dan itulah yang memberi kekuatan kepada saya untuk bertahan menghadapi kesulitan yang ada. Ya. Ya, terima kasih Pak Agus. Ini pamungkas nih ya, yang keempat nih. Bapak Ibu, mari kita meninjau pengalaman hidup kita ini dari firman Tuhan. Seperti yang sudah disosialisasikan lewat warta dan juga undangan khusus pendaki, kita akan mendalami Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Saya sudah siapkan di layar ini. Sekarang anak muda yang baca ya, saya tembak aja Pak Iwan. Pak Iwan masih bersama kita? Masih Bu. Ya. Pak Iwan ayat 17, Pak Atmojo ayat 18, dan lagi Telobong Bulani ayat 19. Biar dengar suara semua. Wah, Bulani anak muda. Orang-orang timur ini yang ditembak ini, Man. Iya. Ya, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhan Sinyal Telobong terganggu nih. ku itu Sinyalnya ya hilang-hilang. Mungkin saya lanjut aja. Ya, boleh. 19 lah. ya membuat kakiku seperti kaki rusa. Nggak masuk ya suaranya? Masuk, Bu. Lanjut. Lanjut lagi. Pak Lanjut, HB Bu. silakan. Ya. Ya, lanjut. Pak HB atau Bulani? Monggo. Gimana? Kayaknya sinyal di tempat Bulani ada gangguan kayaknya. Ya, Pak Atmojo aja lanjut. ya. Pak Atmojo bisa? Bisa, Bu. Ya. Lanjut, Pak. Ya, saya lanjutkan ayat 19. Saya ulangi. Ya, masuk ya. Masuk. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, baik. Terima kasih. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat latar belakangnya ya. Sedikit saja saya berikan. Kita nggak bisa langsung di pasal 3, kita harus lihat dulu
yang Wahyu itu jangan dilihat ya Bapak Ibu, itu hanya cuplik saja. Latar belakang secara keseluruhan dari kitab Habakuk ini. Jadi inti dari kitab Habakuk ini adalah pertentangan antara orang fasik dan orang benar. Itu dapat kita baca di pasal 1 ayat 2 sampai 4. Kencang sekali di situ ya. Pertentangan antara orang fasik dan orang benar. Saya berasumsi kita sudah tahu orang fasik itu siapa, orang benar itu siapa gitu ya. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Jadi ketika pertentangan antara orang fasik dan orang benar ini, pengalaman Nabi Habakuk itu adalah dia melihat bahwa orang fasik selalu berkuasa. Lalu orang benar selalu menjadi korban. Ini dalam konteks Habakuk ya, jadi kata selalu itu sebetulnya tidak terlalu tepat, tetapi ini pengalaman Nabi Habakuk seperti itu pada waktu itu. Nah, kita lanjut. Ketika Nabi diperhadapkan dengan pengalaman ini, dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Nah, ini keluh kesahnya. Slide yang berikutnya ya. Nah, ini. Jadi Nabi berkeluh kesah kepada Tuhan untuk dua hal. Yang pertama, dia berkeluh kesah tentang kenyataan yang memilukan di dalam kehidupan masyarakat, di tengah-tengah kehidupan dia dan sesamanya. Yang pertama, dia berteriak tentang penindasan, dia berteriak tentang kelaliman, aniaya, terus kekerasan, perbantahan, pertikaian, ketidakadilan, atau keadilan yang muncul terbalik. Itu dia keluh kesahkan itu kepada Tuhan, dia sampaikan gitu. Lalu yang kedua hal yang dia sampaikan kepada Tuhan adalah di tengah-tengah situasi seperti ini, Nabi merasa kok Tuhan itu sepertinya membiarkan orang fasik menang. Ya, jadi dua hal ini dia seperti banding kepada Tuhan gitu ya. Nah, kita lanjut. Kita lanjut ya. Yang menarik adalah dijelaskan dulu siapa orang fasik itu ya, yang melakukan penindasan, kekerasan dan seterusnya. Ahli pendapat itu ada dua. Ada yang berpendapat orang Kasdim, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa pada saat itu memang kerajaan Babel semakin menguat begitu. Ini di dalam sejarah gitu. Tapi intinya bahwa mau orang Kasdim maupun orang kerajaan Babel ini sama-sama orang fasik yang melakukan kekerasan-kekerasan tadi yang menyengsarakan umat begitu ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, pertanyaan menurut saya yang penting itu adalah apa yang Nabi lakukan dalam masa krisis dan juga kritis di tengah-tengah kehidupan ia bersama teman-temannya atau sebangsanya gitu ya, atau katakanlah umat Allah. Yang pertama dikatakan bahwa Nabi menanti-nantikan Tuhan. Jadi dia tadi berkeluh kesah ya Bapak Ibu, dan dia seolah-olah juga protes kok Tuhan situasi seperti ini, tampaknya Tuhan membiarkan diam-diam saja gitu. Tetapi di dalam dirinya dia, dalam diri Nabi Habakuk ini, dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Jadi dia tidak patah arang, dia tidak kecewa pada Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, namun dia justru menanti-nantikan Tuhan. Lalu yang berikutnya apa yang terjadi pada Nabi? Dia percaya bahwa umat akan tetap hidup. Ya, dia dan umat itu akan tetap hidup, sekalipun situasi seperti itu buruknya. Lalu dia percaya akan ada keadilan Tuhan, meski pada saat itu masih dalam masa sukar. Ya, Habakuk, Nabi ini dengan umat masih dalam masa sukar, tapi dia tetap percaya bahwa akan ada keadilan dari Tuhan gitu. Nah, kepercayaannya ini dan penantiannya ini itu memuncak di pasal 3. Gitu. Kita lanjut pasal 3. Nah, Bapak Ibu di pasal 3 ini di ayat-ayat di atas itu dikatakan bahwa Nabi itu yakin bahwa Tuhan akan datang. Ya, Tuhan akan datang dan simbolnya itu Tuhan akan datang dari negeri teman. Nah, dari negeri teman ini bisa ditafsirkan itu dari timur. Jadi
Israel atau Yerusalem, Sion itu kan gambarannya dari timur gitu ya. Tuhan akan datang dari teman dari timur, tempat matahari terbit untuk menyinari gitu, memberikan harapan. Lalu kemudian juga pakai simbol dari paran. Ini sangat orang sangat orang Israel begitu, pemahaman iman mereka atau keyakinan iman. Kalau bicara tentang paran, itu paralelnya selalu dari Sinai. Kita tahu bahwa sejarah kuat sekali tentang Gunung Sinai ini, di mana Musa berjumpa dengan Yahweh, lalu Musa menerima 10 hukum Taurat itu ya. Nah ini sebetulnya baik timur teman atau paran ini mau menggambarkan tentang kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan gitu. Jadi dia melihat Tuhan akan datang dari timur, dari Sinai, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir begitu. Lalu kalau Tuhan hadir, Tuhan akan bagaimana? Tuhan akan meruntuhkan rumah orang fasik. Itu keyakinan si Nabi ini. Lalu ketika Tuhan meruntuhkan rumah orang fasik atau meruntuhkan orang fasik, Tuhan juga akan bersama dengan itu menyelamatkan umat Tuhan, begitu ya. Jadi di tengah-tengah persoalan-persoalan ini, si Nabi tetap yakin dan menanti-nantikan Tuhan, gitu. Saya mempelajari bacaan ini tentang keyakinan si Nabi ini di tengah-tengah masa sulit itu, saya memikirkan ini, kalimat ini. Keyakinan Nabi itu bisa saja muncul pada waktu masa sukar, atau bisa saja sudah ada, kepercayaan kepada Tuhan itu sudah ada dan tetap ada, tidak pernah hilang begitu. Atau pada waktu masa sukar, keyakinannya akan Tuhan itu semakin diteguhkan gitu, semakin dinaikkan. Jadi muncul atau sudah ada dan tetap ada, ketika sudah ada semakin ditingkatkan gitu ya. Jadi iman itu tidak hilang. Menurut saya menarik sekali Nabi Habakuk ini gitu. Ya, kita lanjut. Keyakinan imannya ini bisa terlihat di dalam 3 ayat di bawah ini begitu. Karena itu dia mengatakan bahwa meskipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun hasilnya buruk, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba tidak ada, lembu sapi juga tidak ada. Ini kan sebetulnya menggambarkan seluruh sumber kehidupan gitu ya, untuk menghidupi meskipun seperti itu. Kita lanjut. Ayat 17 ini saya menafsirkan maksudnya seperti ini. Jadi itu ya tadi itu pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, tidak bagus dan seterusnya. Ini menggambarkan kesukaran yang bertubi-tubi. Dan Nabi ini masih dalam masa sangat sulit. Bisa saya gambarkan dengan kata sudah krisis dan kritis begitu ya. Karena begitu bertubi-tubinya persoalan ini gitu, atau penderitaan ini. Tapi kan dia mengatakan meskipun, nah kalau kita katakan meskipun kesukaran yang bertubi-tubi dan masih dalam masa sangat sulit gitu ya, sedang krisis dan kritis. Namun dia mengatakan di dalam ayat 18, kita lanjut ya. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, dari ayat ini saya ambil untuk mencari tema kita. Bahwa meskipun tadi itu, tapi Nabi mengatakan dia akan tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, ayat ini saya menafsirkan maksudnya begini. Ya, kita lanjut ya. Artinya begini Bapak Ibu, meski segala sesuatu yang menopang hidup hancur, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya, iman yang hidup itu, kepercayaan kepada Tuhan itu, keyakinan kepada Tuhan itu, yang memampukan umat untuk tetap bisa bersorak-sorak atau beria-ria di dalam Allah, tetap bergembira. Nah, jadi saya mengkaitkan ini
dengan tadi yang dijelaskan Ibu Rosi mengenai kekuatan Bu Rosi itu adalah firman Tuhan, apalagi terutama pengalaman hidup Bu Rosi itu hampir setiap saat harus mengambil keputusan, sekalipun Tuhan sudah memberikan kesempatan sekolah tinggi dan memang Tuhan menganugerahkan kecerdasan yang baik, tapi sangat membutuhkan hikmat Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Dan ini sangat berkaitan erat dengan iman. Di masa-masa itu kan seperti bertubi-tubi persoalan-persoalan dan kita harus cepat-cepat ambil keputusan. Termasuk pilot itu ya Bapak Ibu ya, pilot itu kan orang yang harus sepersekian detik harus ambil keputusan ya. Lalu kemudian Pak Thomas ya mengandalkan Tuhan di dalam situasi-situasi baik situasi harian maupun situasi krisis, apalagi ketika menghadapi sakit betul-betul kebutuhan akan Tuhan itu sangat tinggi gitu ya. Nah ini iman itu hidup, ya, kepercayaan kepada Tuhan itu yang membuat orang betul-betul mengandalkan kekuatan Tuhan. Bu Yohana di dalam doa-doa orang terhubung dengan Tuhan. Orang percaya kepada Tuhan maka ia berdoa. Tidak mungkin orang tidak percaya ia mau berdoa begitu ya. Nah jadi meski segala sesuatu yang menopang hidup hancur, meski kehidupan kita tidak bagus gitu ya, tapi iman kepada Tuhan ini itu bisa memampukan orang beria-ria. Saya mengatakan beria-ria itu dan bersorak-sorak itu dengan satu kata gembira begitu ya. Jadi meski masalah demi masalah atau masalah datang bertubi-tubi, ya orang bisa tetap bergembira. Seperti masa pandemi sekarang ini ya Bapak Ibu ya, masalah 1 belum selesai, masalah 2 belum selesai ya. Saya kakak yang kedua COVID belum hilang, sudah muncul ponakan, muncul COVID. 2 ini belum hilang, kakak yang berikutnya sudah COVID juga. Itu rasanya hampir putus napas gitu ya, sesak sekali gitu. Kok bertubi-tubi. Nah, tapi kita bisa menemukan kekuatan untuk bertahan itu di dalam iman kepada Tuhan. Kita lanjut ayat 19 ini yang menjadi ayat pemungkas ya. Dikatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Allah Tuhanku itu kekuatanku ya. Nah ini saya menafsirkan ayat 19 ini seperti ini. Ya, jadi sebetulnya itu kan berada dalam kesulitan. Tidak mungkin orang bisa punya kaki yang kuat untuk berlompat-lompat seperti rusa begitu ya Bapak Ibu, bergembira seperti rusa itu rasanya sulit. Tetapi ternyata bisa begitu. Karena apa? Karena kesulitan itu dihadapi dengan iman kepada Tuhan. Sehingga ayat 19 ini kurang lebih maksudnya adalah bahkan bukit-bukit batu yang paling menyusahkan dan dapat menyesatkan jalan hidup kita. Tapi kesulitan-kesulitan itu tidak dapat mematahkan semangat orang percaya. Begitu. Ketika orang itu mengandalkan Tuhan. Ketika orang itu tetap percaya kepada Tuhan, menaruh percaya kepada Tuhan, maka kesulitan tidak akan mematahkan semangatnya. Dan memang akhir-akhir ini saya sangat merasakan itu ya Bapak Ibu ya. 3 minggu terakhir ini sangat menjadi beban berat dalam kehidupan saya dan keluarga. Nah kita lanjut. Jadi kira-kira begini Bapak Ibu kesimpulannya, di hadapan penindas, orang benar itu hanya dapat hidup dari iman. Karena apalagi penindas itu adalah orang-orang yang kuat. Jadi seolah-olah nih orang benar ini sudah nggak punya kekuatan apa-apa lagi. Satu-satunya kekuatan itu adalah iman kepada Tuhan. Dia bisa hidup kalau dia beriman kepada Tuhan. Dia mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Gitu ya. Kita lanjut. Nah, kalau saya gambarkan penindas, mungkin kita sekarang tidak mengalami penindasan-penindasan seperti yang dialami oleh bangsa Israel zaman dulu, tetapi saya menarik, paralelkan bahwa penindas itu bisa saja di dalam kehidupan kita sekarang ini adalah kita berada dalam kesukaran yang amat sangat.
Atau saya setuju juga dengan Bu Rosi dan Pak Thomas bahwa tiap hari itu kita ada masalah-masalah, baik kecil maupun besar, atau kita ada kesukaran-kesukaran kecil maupun besar, atau apalagi yang amat sangat gitu ya, maka kita ini umat Tuhan ini bisa hidup dari iman kepada Kristus. Jadi sebetulnya gambaran kehidupan masalah yang bertubi-tubi kalau kita tarik dalam perjanjian baru banyak sekali contoh ya. Salah satunya murid-murid dengan Tuhan Yesus di kapal, lalu kapal mereka diterpa oleh badai, rasanya udah setengah hidup setengah mati gitu ya. Karena hanya iman yang bisa menghidupkan mereka begitu, kepercayaan kepada Kristus. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu, masalah Habakuk itu adalah kalau di atas tadi kan mengapa Allah kok diam saja bila orang tidak bersalah menderita di tangan orang jahat, atau kadang-kadang kita merasa Allah kok diam saja ketika kita mengalami masalah-masalah. Nah, dalam konteks Habakuk ini memang saya pelajari Habakuk tidak memberi jawaban terlalu lengkap ya, mengapa Allah diam saja. Tetapi yang menarik adalah kita bisa menarik kesimpulan bahwa bila Allah diam, Dia tetap mengendalikan sejarah dan akan membawa sejarah itu kepada rencananya. Di sini mau menyampaikan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat. Dia yang mengatur segala sesuatu. Kita manusia seringkali terbatas. Memang kita terbatas, bukan seringkali. Memang kita terbatas ya untuk menangkap jalan hidup kita, untuk memahami persoalan-persoalan hidup kita. Tetapi kita ingatlah bahwa Tuhan Allah yang mengendalikan sejarah hidup kita manusia. Dia berkuasa untuk membawa kemana hidup kita ini. Gitu. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai umat adalah ya kita harus tetap percaya kepadanya. Saya kira sama juga dengan masa COVID yang tidak jelas ini. Ya tidak jelas, Bapak Ibu, tidak tahu sejarah kita akan berjalan kemana, tetapi kita perlu yakin bahwa Tuhan mengendalikan sejarah hidup kita manusia, termasuk segala sesuatu yang ada sekarang ini yang kita alami ini. Nah, saya kira cuma itu yang bisa saya berikan. Itu belum nanti ya, itu disimpan dulu. Ya, Bapak Ibu, dari teks Alkitab ini penjelasan saya, silakan jikalau ada yang ingin menambahkan. Jadi saya rasa jawaban Bu Rosi, Pak Thomas, Bu Yohana, dan mungkin teman-teman yang beri jawaban di hati tadi ketika kita berdiskusi atas pertanyaan-pertanyaan, di balik itu atau iman ini memayungi begitu ya, memayungi jawaban-jawaban ini begitu. Saya boleh menambahkan Bu Erni? Halo? Ya? Ya? Saya boleh menambahkan sedikit? Boleh Pak, Ya. silakan Pak. Seperti di awal sebelum mulai tadi saya berkata pada Bu Erni bahwa kitab Habakuk bagi saya sangat menarik. Dan di sini saya membaca mulai dari pasal 1 bahwa Habakuk manusiawi sekali walaupun dia seorang nabi. Dan salah satu ciri kelemahan manusia, orang-orang seringkali ketika saat ini kita menghadapi masalah, kita berdoa dan
kita ingin segera lepas dari penderitaan. Nah, ketika Allah yang kita sembah dan kita percaya dalam Yesus itu, mungkin kita sudah berdoa puluhan ratusan kali dan seakan-akan Allah diam dalam tanda kutip. Seringkali kan kita tidak sabar. Kemudian kita akan bertanya, berapa lama lagi? Seperti yang dikatakan oleh Nabi Habakuk dalam pasal 1 ayat yang pertama tadi. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Ya, bukankah pengalaman hidup kita juga seperti itu? Tapi yang menarik, setelah mungkin melalui pergumulan yang cukup panjang, akhirnya Habakuk mengambil satu kesimpulan yang dituangkan di dalam pasal 3, ayat 17-19 yang kita pelajari bersama malam ini. Itulah pelajaran yang sangat baik bagi kita semua dan khususnya bagi saya pribadi, bahwa dalam menghadapi segala pergumulan hidup, ya, kita belajar bersabar untuk menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Dan kita boleh yakin sebagai orang beriman bahwa seperti yang dikatakan Yeremia, bahwa Allah tidak pernah merancang hal yang mendatangkan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Nah, itu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah, seperti yang menjadi pergumulan dari Nabi Habakuk. Bahkan saya katakan, seringkali kita juga dengan menjadi bingung ketika ternyata kenyataan hidup, ya, ketika kita berdoa mengalami pergumulan supaya kita minta Allah mengubah keadaan yang buruk menjadi baik, ternyata dan seringkali tidak berubah, bahkan mungkin bertambah buruk. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Habakuk dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ya. Karena di sini sebab sesungguhnya akulah Allah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Ini mungkin sesuatu yang mengejutkan bagi Habakuk. Allah tidak bertindak menolong, bahkan seakan-akan dalam tanda kutip Allah lah yang menyebabkan penderitaan itu terjadi. Dan kalau kita baca dalam konteks Habakuk, bukankah akhirnya memang bangsa Israel dijajah oleh negara Babel dan kemudian dibawa ke pembuangan selama 70 tahun. Tapi di sini Allah ingin menegaskan, ya, bahwa Allah itu ternyata tidak diam. Di dalam diamnya, sesungguhnya Allah itu sudah dan terus bekerja bagi kita semua. Oleh karena itu kita belajar untuk mengandalkan Allah sepenuhnya dan percaya bahwa Dia akan membawa yang terbaik bagi kita. Itu mungkin tambah sedikit dari saya, Bu Erni. Ya, betul. Terima kasih Pak Thomas. Jadi iman itu sangat dinamis ya, gitu. Jadi setiap kali ada persoalan, iman ini seperti terus ditantang. Ketika kita berdoa, ya seperti yang saya alami barusan, ketika berdoa untuk selesai, tiap hari itu berharap mendapat kabar baik. Tapi yang didapatkan kabar makin buruk begitu. Iya. Ya, jadi pada waktu hari Jumat lalu itu kabar buruk itu bertubi-tubi. PCR kakak saya itu positif, PCR yang kedua, padahal antigen kedua negatif. Lalu itu siang. Lalu baru saja dokter izinkan dia meskipun positif bisa pulang ke rumah. Belum sampai di rumah, masih di jalan, ponakan sudah sampaikan bahwa anaknya yang keempat, jadi adiknya itu penciuman hilang. Langsung berangkat lagi untuk antigen positif. Jam 5 sore saya sedang mandi, siap-siap mau pergi ke gereja untuk persekutuan doa dan persiapan kebaktian minggu. Kabar kakak saya positif, kakak saya yang nomor 2. Jadi ketika kita berdoa, Tuhan, biar segera ini persoalan selesai. Harapannya sangat besar. Tapi justru masalah yang datang tidak seperti yang kita harapkan. Iya. Itu iman itu rasanya tuh mencari-cari Tuhan di mana gitu. Menggapai-gapai Tuhan. Nah, sehingga ini sangat menarik. Sebetulnya satu ayat yang menarik juga itu di 1 Samuel 30 ayat 6. Itu Daud ketika persoalan bertubi-tubi, bahkan terancam nyawanya, Daud bukannya makin marah kepada Tuhan atau menjadi marah atau apalagi makin marah pada Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Dikatakan Daud semakin menguatkan
kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu tidak gampang sebetulnya, betul. Ya. Jadi Habakuk ini kan di tengah-tengah makin sulit, kan? Sangat sulit gitu. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, itu kan mau menunjukkan bertubi-tubinya persoalan. Tapi bagaimana supaya iman itu tetap kuat, tetap bisa percaya Tuhan gitu. Terima kasih Pak Thomas. Mungkin yang lain silakan Bapak Ibu. Bu Er, Ya, nah, masuk ya suaranya? masuk. Ya, saya mau membagi berkat. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya kebetulan belanja di satu toko ya. Nah, pelayannya itu jemaat GKJ yang saya kenal. Menariknya apa? Dia itu tokonya sepi waktu itu, tokonya sepi. Tapi dia menyambut tiap orang tuh dengan ramah. Ya, dia tanya butuhnya apa, dia tunjukkan tempatnya. Lalu ketika saya di sana, saya bilang saya nggak butuh apa-apa, saya cuma nganter anak. Lalu dia bilang gini, ibu nggak apa-apa, nggak butuh, lihat-lihat aja, lihat-lihat aja. Nanti siapa tahu besok-besok ada yang butuh, bisa ke sini. Ya akhirnya saya muter-muter gitu ya sendiri. Dan ternyata beberapa waktu kemudian memang saya butuh barang itu dan saya ingat ada di sana. Lalu saya tanya sama pelayan itu, bagaimana kamu bisa melakukan tugas ini? Jawabnya menarik. Toko ini sepi, tapi iman kami tidak boleh sepi. Iman kami harus beria-ria, itu persis dikatakan begitu. Iman kami harus beria-ria di dalam Tuhan. Jadi praktek hidup kami harus senang. Kalaupun ibu kemarin dulu nggak beli, nyatanya hari ini ibu datang untuk beli. Kalau kami tidak melayani dengan baik, dengan cemberut, dengan jengkel, maka toko kami makin sepi. Tapi kalau ada iman yang hidup, yang beria-ria di dalam Tuhan, kami bisa melayani semua pengunjung dengan sukacita. Hasilnya memang tidak langsung, tetapi tiap hari ada berkat. Wah, saya kaget dan kagum sekali. Ya, jadi iman anak muda ini sangat bagus. Sekalipun tokonya sepi, tetapi dikatakan imannya tidak boleh sepi. Jadi melayani juga harus dengan gembira, dengan sukacita. Nah, waktu saya diajak-ajak, ayo keliling, enggak apa-apa, Bu, lihat aja. Dia juga tetap senyum. Ada ibu lain yang diajak begitu, dia marah-marah. Nggak usah ngatur. Ya, dia bilang minta maaf ya Bu, nggak apa-apa kalau ibu nggak mau. Nah, ini saya pikir sangat bagus ya. Jadi iman kepada Tuhan itu juga diwujudkan dengan tetap percaya melalui pekerjaan yang positif, hidup yang positif, yang bersukacita. Kira-kira begitu. Karena saya mendapatkan kesaksian dari anak ini. Bagus sekali ini imannya. Gitu ya. Gitu Bu Er. Ya, terima kasih Bu Lina, Bu Lani, semakin memperjelas ya implementasi konkretnya seperti itu. Terima kasih Bu Lani. Mari suara yang lain. Ya, saya mau sharing aja Bu. Ya. Ya, saya mau sharing dari sisi Habakuknya sendiri. Jadi bagi saya Habakuk itu sama seperti kita semua. Ya mungkin dalam hidup ini akan bergumul tentang sesuatu yang tidak bisa kita mengerti, gitu ya. Habakuk ini kan seperti orang bingung ketika dia melihat situasi sulit, kefasikan yang dia lihat secara realita, dan ditambah lagi ketika dia melihat bahwa kenapa Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat untuk menindas umat Tuhan. Bagi dia itu sesuatu yang tidak adil, begitu. Maka dia bertanya-tanya kepada Tuhan, pertama karena penindasan yang dialami, kedua, kenapa Tuhan bisa memakai bangsa yang jahat untuk menghukum atau menindas bangsa umat Tuhan? Harusnya bangsa jahat itu dimusnahkan oleh Tuhan. Nah, sama seperti kita juga ya, terkadang kita nggak bisa mengerti keadaan pergumulan yang kita alami, tetapi di sini kita belajar dari Habakuk, di mana dia berproses dalam pergumulan itu.
Dia berproses dalam masa sulit itu sehingga bukan hanya dia menjalani masa sulit dengan berproses, tapi dia merespon akhirnya dengan cara datang mencari apa maunya Tuhan. Nah, itu yang menarik bagi saya. Seringkali kita mengalami sebuah situasi pergumulan yang berat, kita fokusnya mempertanyakan keadaannya. Ya, Habakuk juga iya sih, dia mempertanyakan kenapa begini, rasanya kok nggak adil. Tetapi di balik itu, dia datang mencari Tuhan, supaya dia bisa bergumul, berproses, dan juga akhirnya bisa menemukan jawaban itu. Dan di pasal 3 memang ada hal yang sangat luar biasa, bahwa akhirnya Habakuk mengatakan dia tetap bisa bersukacita, sekalipun keadaan itu masih sulit, ya beraria hatiku. Dan dia tetap bisa berpengharapan bahwa Tuhan pasti punya rencana yang terbaik, sekalipun dia nggak bisa mengerti. Justru di situ dia belajar bahwa selama ini, dia anggap sudah mengenal Allah dengan cara pikirnya, dengan cara pandangan dia. Sehingga ketika di awal dia punya cara pikir, harusnya bangsa jahat itu dimusnahkan, bukan dipakai Tuhan untuk menindas umatnya begitu. Nah, ketika dia menggunakan cara pikirnya, cara pandangnya, dia seolah-olah mengatur Tuhan punya rencana begitu. Tetapi dia hanya berproses, dan di pasal 3 dia hanya bisa mengerti dan belajar bertumbuh dalam masa sulit itu. Bagi saya sih kuncinya betul ayat 19 itu, di mana dia mengatakan bahwa Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Nah, yang menarik adalah dia memakai kata ku gitu ya. Ia menunjukkan dirinya sendiri. Jadi Allah Tuhanku, jadi bagi Habakuk itu, ya Allah itu Tuhan saya, dan dialah kekuatan saya. Kekuatan yang bukan cuma membuat dia mampu bertahan di masa sulit dalam tugas yang dia jalani sebagai seorang nabi, tapi juga kekuatan yang membuat dia mampu bersukacita di tengah-tengah situasi yang sulit itu, dan juga berpengharapan. Maka dia menggunakan sekalipun pohon ara nggak berbunga, pohon anggur nggak berbuah, ya mungkin hasil pertanian umat Tuhan waktu itu betul-betul mengalami sesuatu yang tidak baik begitu. Dan itu mereka bergantung dengan hasil pertanian untuk hidup. Tetapi di sini Habakuk mengatakan bahwa sesulit apapun keadaan kita, Tuhan tetap ada, hadir bersama dengan kita. Makanya kata kuncinya adalah Allah Tuhanku itu kekuatanku. Nah, itulah yang membuat kita hanya bisa beria-ria, tetap beriman, tetap berpengharapan kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Jadi kesimpulan sharing saya adalah ya seperti Habakuk, terkadang dikala kita mengalami pergumulan yang bertubi-tubi, seluruh fokus kita pasti kepada apa yang terjadi, kepada keadaan, kepada sesuatu yang menimpa kehidupan kita. Seperti Habakuk begitu. Dan tadi kata Pak Thomas, kita mungkin akan bertanya kepada Tuhan, mungkin akan kecewa kepada Tuhan, dan menganggap Tuhan kok nggak adil begitu kepada kita. Tapi jangan lupa bahwa Habakuk di tengah-tengah dia mengalami seperti itu, kebingungan, dia datang mencari Tuhan. Itu yang luar biasa. Jadi sesulit apapun yang kadang kita alami, terkadang kita nggak mengerti, bahkan mungkin belum mengerti, tetaplah mencari Tuhan. Dan dikala kita mencari Tuhan, jadikanlah Tuhan sebagai kekuatan hidup kita, supaya seperti Habakuk, tetap kita bisa bersukacita, sekalipun keadaan mungkin masih sulit, ya seperti pandemi gini ya, orang kadangkala hidup dalam ketakutan, di dalam kebimbangan, dan juga sesuatu yang kebingungan begitu, seperti Habakuk lagi bingung. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai kekuatan hidup kita, maka kita akan bisa tetap beria-ria hati kita di dalam keadaan apapun, dan juga tetap meletakkan pengharapan hidup kita. Sekalipun mungkin orang yang bekerja mengalami penurunan omset, ya situasi belum membaik, tetapi kebergantungan kita adalah kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita. Ya, itu aja sharing saya secara praktis. Ya, terima kasih Pak Lukman. Ya, Bapak Ibu semakin memperkaya dan mempertajam kita datang kepada Tuhan, bukan membuat hanya bertahan, tetapi mampu bersukacita ya, karena Tuhan kekuatan. Terima kasih sekali nih, kita semakin semakin memperkuat satu dengan yang lainnya, semakin jelas. Mari, siapa lagi nih? Satu lagi sebelum kita ke komitmen.
Suara dari seberang mana nih? Pak Mungki Pamungkas atau bagaimana? Ya. Cukup ya Bapak Ibu ya. Sudah. Buat saya sih sangat jelas dan sangat menyenangkan ya sharing ini. Terakhir kita mari membuat komitmen ya Bapak Ibu ya. Saya menawarkan 3 kata. Saya ingin mengajak kepada kita semua, bagaimanapun situasi kita, keadaan kita, baik masalah kecil maupun masalah besar, apalagi masalah besar, marilah kita tetap percaya. Artinya tetap percaya itu kita tetap datang pada Tuhan, cari Tuhan, mempertanyakan kehendak Tuhan, lalu kita tetap setia pada Tuhan, jangan lari, jangan pindah, dan terakhir adalah gembira. Bergembira itu penting sekali. Gitu. Dan betul kita tidak akan bisa bergembira dari diri kita sendiri, kecuali kalau ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Itu komitmen di masa sukar ya Bapak Ibu ya. Gitu. Saya kira selesai pendalaman Alkitab kita, pendakian kita malam hari ini, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Dikembalikan pada host dan kepada MC ya. Dinar. Iya, terima kasih Bu Erni. Satu pendalaman yang semakin membuat kita bisa mendaki di dalam kehidupan. Kita semakin diingatkan bagaimana kita hidup di tengah masa pandemi. Bahkan nanti ketika masa pandemi sudah berakhir, kita harus memiliki iman seperti yang dalam Habakuk tadi katakan, bahwa kita harus memiliki iman yang terus berproses. Ya. Bagaimana kalau belum? Ya mari, seperti tadi yang dikatakan ya, beranikan untuk mempercayakan atau menggantungkan hidup pada Tuhan. Biarkan pendaki malam hari ini benar-benar meresahkan hati kita, supaya kita juga mau bergerak, bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku. Ya, demikian pendaki malam hari ini. Terima kasih kepada segenap jemaat dan juga simpatisan yang hadir malam hari ini. Ada 26 orang yang ikut di dalam pendaki ini. Mari sebelum kita mengakhiri, kita akan tutup dalam doa. Mohon kesediaan Bu Erni ya Bu untuk menutup dalam doa. Tuhan yang luar biasa, yang telah hadir dalam hidup kami, yang tidak pernah tinggalkan kami. Di dalam segala situasi, Engkau hadir untuk kami, bagi kami. Meski kadang-kadang kami tidak menyadari itu, kiranya Engkau mengampuni kami. Firman Tuhan malam hari ini kiranya kembali memanaskan iman kami kepadamu, supaya Tuhan kami senantiasa datang kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Dan bukan cuma asal datang, tetapi kami datang dengan iman yang penuh. Dan juga ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu, apapun situasi yang kami alami. Lalu Tuhan, biarlah kekuatan dari Tuhan itu memampukan kami bersuka-cita, beria-ria di dalam Allah, dan bergembira senantiasa, supaya Tuhan, kami pun dapat membiaskan hal-hal yang baik dari diri kami, kehidupan kami, kepada dunia di sekitar kami. Terima kasih, berkati keluarga setiap kami, sertailah setiap kami Bapa, agar malam ini kami dapat beristirahat di dalam kasih sayang-Mu. Jika ada di antara kami masih harus melanjutkan beberapa tugas atau menyelesaikan beberapa tugas, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kesediaan malam hari ini. Terima kasih kepada Bu Erni yang sudah membawa kita bisa merenungkan bersama dengan tema-tema. Pendaki kita usai. Terima kasih sudah hadir dan bersama-sama terlibat di dalam persekutuan ini. Sekarang kami nantikan kedatangan Bapak Ibu jemaat saudara sekalian untuk bisa bergabung bersama dengan kami di pendaki minggu depan bersama dengan Pendeta Lukman Halim yang akan membawakan pendaki pada Rabu depan.